Semangat pagi! Ayo kita semangat! Siapa kita? BRAP KY! Apa mau kita? Berkiprah! Apa itu? Berkolaborasi, kerja, inovasi, prestasi, ibadah. Ayo bangun, ayo berbenah, bersih-bersih dari KKN. Ayo bangun, ayo berbenah, hindari gratifikasi. Pembangunan zona integritas. Menuju WBK, WBBM. Apakah siap? Harus siap. Apakah bisa? Harus bisa. Yes, yes, yes. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial BRAP KY berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial, Jalan Keramat Raya nomor 57 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Sebagai unit core bisnis, BRAP KY berkewajiban mensukseskan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Realisasi dukungan BRAP KY kepada Komisi Yudisial terwujud dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan menguatkan sistem kerja berbasis IT dan menanamkan nilai-nilai sakti, sinergi, akuntabel, kredibel, transparan, dan berintegritas. Sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, saya mengapresiasi serta mendukung terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilakukan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Semoga niat luhur ini menjadi pijakan dasar dalam menjalankan tupoksinya, melahirkan aparatur yang bersih dan berintegritas, selaras dengan visi Komisi Yudisial, yaitu menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Selamat dan sukses. Program kerja yang baik harus didukung oleh sistem dan unit kerja yang prima. Untuk menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, dibutuhkan integritas, komitmen dalam melaksanakannya. Saya dan seluruh jajaran Kesekjenan siap mensukseskan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Harapan dari pembangunan integritas ini tercipta iklim kerja yang sehat, unit kerja yang bersih dan melayani, serta hakim yang profesional. Selamat dan sukses. Penanaman nilai tersebut kepada seluruh pegawai diharapkan mampu memaksimalkan capaian kinerja KY selaku lembaga negara. Komitmen BRAP KY untuk melakukan perubahan diimplementasikan dalam pembangunan zona integritas yang wujud dalam 6 area perubahan. Area 1. Manajemen perubahan. Komitmen membangun perubahan dalam zona integritas menuju WBK WBBM ini sudah berjalan sejak ditandatanganinya Fakta Integritas Februari 2021 oleh Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata SH.M.Hum sebagai Ketua Komisi Yudisial. Kepala BRAP KY secara konsisten menggaungkan nilai-nilai sakti Komisi Yudisial,
agar BRAP terus berkiprah dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan mematuhi kode etik sebagai aparatur negara di bawah naungan Komisi Yudisial. Area 2. Akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Anggaran Biro Pusat KY tahun 2021, BRAP mencapai peringkat pertama. BRAP juga mendapatkan kategori baik pada evaluasi AKIP internal KY. Prestasi ini tentu saja hasil kerja keras seluruh pegawai BRAP yang selalu mengedepankan berkiprah, berkolaborasi, kerja, inovasi, prestasi, dan ibadah. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Pembahasan kita dari beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan sudah pada paham, pada mengerti. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu. Area 3. Proses bisnis dan tata laksana. Area ini difokuskan pada digitalisasi pelayanan. Inovasi layanan berbasis teknologi informasi ini bukan saja meminimalisir kontak dengan calon hakim agung, calon hakim ad hoc di MA, dan peserta pelatihan sehubungan dengan adanya pandemi global, namun juga untuk menghindari KKN. Yang pasti, inovasi layanan BRAP akan semakin mudah, cepat, dan efisien. Area 4. Sumber daya manusia. Penataan di area 4 ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur yang ada di BRAP KY, agar selalu menjaga kode etik dan perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Area 5. Penguatan pengawasan. Inovasi dalam area 5, penguatan pengawasan, berupa implementasi manajemen resiko berbasis cloud. Seluruh tugas pengendalian intern di BRAP telah menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan untuk menciptakan BRAP yang bersih dan bebas dari KKN. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan pada area 6 ini, selain menerapkan layanan berbasis teknologi informasi, BRAP juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan sistem layanan. Situs rekrutmen online, aplikasi seleksi exam, juga Smart PKH terus dikembangkan agar tercapainya kepuasan masyarakat penerima layanan BRAP. Keenam area perubahan tersebut mendapatkan dukungan pimpinan Sekretariat Jenderal dan para stakeholder sebagai mitra kerja. Saya, Sunarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, sangat mendukung pembangunan zona integritas di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga badan peradilan di tanah air semakin dipercaya dan berwibawa. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial berani dan hebat. Sistem seleksi calon hakim agung, juga calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial ini, saya kira sudah sangat bagus, objektif, dan sangat selektif. Apalagi setelah adanya pembangunan zona integritas ini. Tentunya akan semakin baik lagi, karena sudah dapat dipastikan yang tersaring adalah orang-orang yang bersih dari KKN dan memiliki integritas tinggi pada tugas dan tanggung jawabnya. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial profesional dan berintegritas. BRAP KY yang dikomandani Untung Mahagunadi SHMSI sangat serius, fokus, dan konsisten melakukan perbaikan dan perubahan yang berani.
didukung oleh Septi Melinda, SPSI MPSIT, sebagai Kepala Bagian Rekrutmen Hakim. Tabah Sulistyo SH, sebagai Kepala Subbagian Rekrutmen Hakim Agung dan PLT Kasub Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Ilham Sanjaya SH, Kepala Subbagian Advokasi. Arifa Nur Syamsiah SH MAP, Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim, serta 23 pegawai fungsional dan pelaksana. Atas kerja keras seluruh unsur BRAP tersebut, BRAP berhasil meraih indeks persepsi korupsi sebesar 3,84 bersih dari korupsi, dan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,90 sangat baik. Saya Letnan Kolonel CHK Agustono SAMH sangat mengapresiasi Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pelatihan eksplorasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya menilai bahwa penyajian materi ini sangat baik sehingga membuat antusias para peserta pelatihan. Di samping itu, pelayanan petugas acaranya sangat baik dan humanis. Pelatihan KIPPH mendukung hakim dalam mengingat kembali nilai-nilai KIPPH. Kemasannya menarik, materinya sesuai dengan kondisi real, pelayanan pra dan pasca pelatihan sangat memuaskan. Saya mendukung penuh pembangunan zona integritas Biro Rekrutmen Advokasi dan peningkatan kapasitas hakim menuju WBK dan WBBM. KY Sakti. Pelatihan KIPPH sama pentingnya dengan pelatihan kemampuan klinis. Penyajian materi dibuat berbeda dengan pelatihan KIPPH pada umumnya. Pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat membuat kesan tersendiri bagi hakim yang sudah mengikuti pelatihan KIPPH yang diselenggarakan Komisi Yudisial. Semoga kerja keras Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam membangun zona integritas sukses menuju WBK dan WBBM. BRAP tegas dan profesional. Pada intinya, BRAP bekerja keras mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, menciptakan iklim kerja yang sehat dan profesional, mendukung perwujudan peradilan yang agung. BRAP KY tak gentar, berkiprah mewujudkan KY yang sakti. Prestasi tak datang bila hanya dinanti, medali tak akan diraih bila hanya berdiam diri. Untuk menggapai keduanya, kita harus berani berbenah diri. Untuk itu, kami, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, melangkah untuk melakukan perubahan. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah langkah untuk mencapai perubahan tersebut. Terima kasih kepada semua stakeholder yang telah mendukung terlaksananya pembangunan zona integritas ini. Semoga kita semakin hebat.